Pemirsa Intens Investigasi, seperti sudah kita ketahui bersama, tahun 2025 ini sepertinya menjadi sebuah tahun yang paling menggembirakan bagi aktris cantik Luna Maya. Bagaimana tidak, dikabarkan telah menerima lamaran sang kekasih hati Maxime Bouthier. Kabar soal lamaran Luna berhembus kencang setelah undangan pernikahan mereka bocor di media sosial. Tidak hanya itu, tempat dan tanggal pernikahan mereka pun konon sudah ditetapkan di salah satu lokasi paling eksklusif di Pulau Dewata. Lantas benarkah semua kabar itu? Seperti apa pula Luna angkat bicara mengenai alasan dibalik dirinya yang akhirnya yakin menerima lamaran sang kekasih? Dan lalu apakah Luna akan benar-benar menikah di Bali pada 7 Mei mendatang? Satu persatu pertanyaan tersebut pun akan kita kuak lewat pernyataan Luna yang hadir dalam launching poster dan teaser film terbarunya hari ini. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seperti kita ketahui bersama, kabar bahagia yang datang dari aktris papan atas tanah air Luna Maya memang bukan sebuah isapan jempol belaka. Setelah sekian lama menanti cinta sejati, Luna menerima lamaran pria yang kini mengisi hari-harinya dengan penuh cinta, Maxime Bouthier. Maxime yang dikenal sebagai aktor muda berbakat itu tampak dari foto yang dibagikan Luna di akun Instagram pribadinya. Maxime berlutut di bawah pohon sakura yang sedang bermekaran dan menyodorkan cincin berlian seberat 3,53 karat dari sebuah brand kenamaan dunia yang dikabarkan berharga hampir 2 miliar rupiah. Dan dengan mata berbinar dan senyum haru penuh cinta, Luna pun menerima lamaran tersebut. Melalui unggahan di media sosialnya, Luna juga menuliskan pesan penuh kelembutan yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia, kira-kira berbunyi seperti berikut ini. Dengan hati yang penuh cinta, aku mengatakan ya untukmu, untuk perjalanan indah yang akan kita tulis bersama selamanya. Diketahui pula pasangan ini telah berpacaran selama 2 tahun terakhir sejak tahun 2023 silam. Meski terpaut usia kurang lebih 10 tahun, Luna kini berusia 42 di tahun ini, sementara Maxime berusia 32 tahun ini di tanggal 22 April 2025 mendatang. Dan kini setelah waktu yang panjang, setelah luka lama disembuhkan oleh kasih baru, Luna agaknya siap menata hidup baru bersama pria yang dengan tulus memilihnya itu. Dan yang lebih membuat publik terpana adalah kabar yang berhembus kencang bahwa pernikahan keduanya akan digelar di Bali, tepatnya pada tanggal 7 Mei 2025 mendatang. Disebutkan pula bahwa akad nikah akan berlangsung kira-kira sore hari pada waktu Indonesia bagian Tenggara dan dilangsungkan di venue mewah yang terletak di Ubud, Bali. Di tengah gegap gempita kabar bahagia ini, pada akhirnya Luna Maya pun angkat bicara dalam acara launching sekaligus teaser film terbarunya mengenai bagaimana ia menerima lamaran dari kekasih hatinya Maxime Bouthier. Kabar kedekatan Luna Maya dan Maxime Bouthier juga agaknya mulai tercium sejak pertengahan tahun 2022 yang lalu. Atau saat itu di mana keduanya beberapa kali tertangkap kamera tengah menikmati waktu bersama di luar negeri. Meski begitu, saat itu keduanya masih memilih diam dan tak memberi keterangan apapun terkait kabar kedekatan mereka.
Namun perlahan tapi pasti, keduanya mulai tampil di publik, menggandeng tangan, berbagi senyum, dan memperlihatkan kehangatan yang tak bisa disembunyikan. Maxim yang dikenal sebagai pribadi tenang, humoris, dan cerdas, ternyata juga mampu mengisi ruang kosong dalam hati Luna Maya yang selama ini dikenal selektif dan sangat menjaga privasi hubungan cintanya. Bagi Luna Maya, agaknya cinta bukan sekedar deklarasi belaka, tetapi terkait perjalanan yang harus dilalui dengan kedewasaan dan kejujuran. Mereka bukan pasangan yang suka umbar kemesraan di media sosial, tapi saat mereka memilih untuk tampil bersama itu, artinya hubungan mereka sudah benar-benar dalam dan bermakna. Dan tak sedikit yang memuji cara Maxim memperlakukan Luna yang bukan hanya sebagai kekasih, tapi juga sebagai partner hidup, teman diskusi, dan penyemangat utama. Dan kini saat kabar pernikahan mereka mulai mengemuka, semua mata tertuju pada tanggal 7 Mei 2025 mendatang. Lantas, akankah Bali atau tanah kelahiran Luna Maya menjadi saksi bersatunya dua hati yang telah lama berjalan berdampingan? Seperti ini Luna angkat bicara mengenai alasan dibalik dirinya yang akhirnya yakin menerima lamaran sang kekasih. Kalau nanti kita aja Kak, update soal yang kemarin Kak. Konten dulu bro. Soal update dong, Jalan Kak. Ayo sambil jalan. Awas satu sambil jalan. Kalau update dong yang kemarin kita dilamar sama Maaf ya. Ayo. Next. Kalau update Terus. Kalau selamat ya. Makasih. Semoga lancar. Kalau sedikit aja Kak update kemarin ada dilamar gimana Kak? Mau melangsungkan pernikahan atau gimana Kak? Kalau Aku lagi minum. Kalau dikit dong. Lagi minum. Iya. Kabar bahagianya Kak. Kak kan kabar bahagia Kak. Batuk-batuk Kak. Permisi. Bahagianya gimana anak-anak? Kalau nak. Kalau nak. Ya ini gimana? Mau kalau kayak gini Kan update kebahagiaan Kak. Ini soalnya Awas ya. ini mau Buka jalan tolong. Kak ini kan kabar kebahagiaan Kak. Maaf ya. Sorry. Maaf ya. Kalau nak. Kak, ini kan kabar kebahagiaan Kak. Mungkin Kak. Kalau nak. Sedikit aja Kak. Nggak bisa. Kalau nak. Kalau nggak sehat tajam banyak minum es Kak. Kalau nak. Kalau tadi Kak. Happy kan Kak? Kak. Sementara itu sedikit mundur ke belakang atau di saat para penggemar berharap Luna Maya sang idola segera naik pelaminan, saat itu sebuah pertanyaan dari netizen saat sesi live streaming sempat mencuri perhatian. Pasalnya salah satu warganet bertanya langsung kepada Luna tentang keseriusan Maxim dalam hubungannya. Tanpa ragu Luna pun memberikan jawabannya. Setali tiga uang dengan Luna, Maxim juga sempat ditodong dengan pertanyaan serupa. Tapi dengan santainya, sang aktor saat itu memberikan jawaban yang singkat, padat, dan jelas, seolah ingin mematahkan semua asumsi liar yang dialamatkan kepadanya. Dan kini dengan kabar bahwa Maxim telah melamar Luna Maya dan bahkan dikabarkan akan menikahinya pada 7 Mei 2025 mendatang di Bali,
Tentu saja tudingan netizen soal ketidakseriusan Maxim kepada Luna Maya pun akhirnya terjawab lunas. Ternyata serius cuma di bibir aja. Enggak, orang kalau serius dia tuh nggak butuh patokan waktu gitu, kayak oh aku serius sama kamu, akan nikahin kamu. Kalau dia serius, dia akan tanggung jawab. Orang kalau serius tuh akan tanggung jawab. Jadi bukan patokannya itu nikahin atau enggak. Menikah itu of course gitu, itu legalitas, pembuktian bahwa secara legal manusia itu saling memiliki di atas perjanjian gitu. Oh, pertanyaannya itu. Ya kan gini ya, kalau misalnya kita ada plan seperti itu, 100% kita nggak akan ngomong kayak gini. Tapi aku nggak akan ke. Itu antara kita berdua. Yang pasti kita mau bilang. Kalaupun antara kita berdua, ujung-ujungnya pasti tahu juga gitu. Iya. Siapa mereka? Iya. Ya pastilah, langsung day one langsung kalian tahu pasti. Kesiapannya satu-satunya seperti apa sih? Jadi terima kasih sudah datang. Ada keseriusan Kesiapannya. Jawab dong siapannya. Singkat padat, gak usah panjang-panjang. Jawab. Serius. Nah, udah. Kesiapannya seperti apa? Geger Luna yang akhirnya bicara mengenai kabar pernikahannya dan alasannya menerima lamaran sang kekasih Maxim Bouthier. Sebelumnya, kedekatan di antara mereka juga sudah diramalkan oleh beberapa pihak, salah satunya adalah Denny Darko. Seperti apa Denny Darko melihat melalui kartu tarotnya? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Oke. Ketika publik agaknya cukup terkejut dengan lamaran yang dilakukan Maxim untuk pujaan hatinya Luna Maya, hal ini tampaknya berbeda dengan yang dirasakan Denny Darko, sang ahli tarot. Melalui kartu tarotnya, Darko mencoba mengungkap bagaimana masa depan hubungan Luna dan Maxim melalui kartu tarotnya. Hasilnya mengejutkan. Pasalnya, menurut Denny Darko, Luna Maya benar-benar luluh oleh pesona Maxim. Meski terpaut usia lebih muda, Maxim dinilai memiliki kedewasaan dan kualitas yang membuat Luna nyaman serta yakin untuk melangkah lebih jauh. Di usianya yang matang, Luna juga menurutnya membutuhkan sosok pria spesial dan Maxim adalah jawabannya. Tak hanya itu, Denny Darko juga melihat kecocokan yang sangat kuat di antara keduanya. Yang tentunya chemistry mereka bukan sekedar asmara biasa, tetapi ada koneksi yang dalam dan ikatan emosional yang kuat. Selain itu, ketika Denny Darko melihat bagaimana kelanjutan kisah cinta pasangan ini, menurut ramalannya, Luna Maya dan Maxim memang sama-sama menginginkan pernikahan ini terjadi secepatnya. Ini satu upaya yang sangat luar biasa, upaya yang sangat kuat di antara mereka berdua. Dan jika memang ini ternyata benar, maka ini adalah sebuah jawaban. Ternyata Luna selama ini itu memang cocoknya memang sama yang berondong, maksudnya usianya jauh banget. Ternyata Luna ini memang luluhnya kepada seorang pria yang lebih muda. Karena kita tahu bahwa Luna Maya ini pribadi yang dia ini dengan usia karir ya, yang selama ini nggak ada surut-surutnya, multi talenta dan semua yang dimilikinya ini memang membutuhkan seorang pria yang spesial, bukan kaleng-kaleng, bukan hanya sekedar pria yang akan bisa menjinakkan hatinya, tapi juga akan bisa selalu menerima ya itu tadi. Mungkin dengan semua upaya pasti kita tahu orang-orang seperti ini adalah orang yang memiliki keteguhan hati, keteguhan sikap, dan itu tentu saja nggak seperti orang kebanyakan. Maka saya melihat bahwa sepertinya memang cocok, karena memang si Maxim ini mungkin bisa lebih
loose atau santai menghadapi Luna yang memang orangnya lebih keras. Saya pikir sih memang udah saatnya ya, karena Luna juga nggak muda, dan saya sih melihat bahwa mereka ini memang ingin bahwa pernikahan ini segera terjadi. Bahkan yang saya juga prediksikan, bisa saja kalau lamaran ini mendadak, ini bisa saja pernikahannya akan terjadi di tahun ini juga. Saya pikir sih mereka sepertinya sangat berharap kalaupun ternyata bersama pengen punya momongan kali ya. Lebih lanjut, melalui kartu tarotnya, Darko juga melihat bahwa Maxim bukan sekedar pasangan bagi Luna Maya, tetapi cinta terakhirnya. Menurutnya, meskipun Luna dikenal sebagai sosok perempuan yang kuat, tegas, dan keras, di balik itu semua, Luna memiliki hati yang rapuh dan butuh sosok pria yang benar-benar bisa menjaga dan melindunginya. Denny juga memberikan saran penting bagi pasangan ini, di mana ia meyakini bahwa jeda waktu antara lamaran dan pernikahan sebaiknya memang tidak terlalu lama. Karena jika semakin cepat pernikahan terjadi, semakin baik bagi hubungan mereka. Ini bisa jadi kisah terakhirnya. Kenapa seperti itu? Luna ini sebenarnya walaupun dia keras secara pendirian, tapi dia ini memiliki juga kerapuhan sikap sama seperti banyak wanita yang semakin mereka ini cerdas. Saat mereka ini dihadapkan pada sebuah masa di mana mereka itu harus berpindah menuju ke tahap berikutnya, mereka ini overthinking. Mereka ini berpikir dengan lebih dari seharusnya porsi mereka ini berpikir. Akhirnya jadi ketakutan, terus malah mundur seperti itu. Walaupun kejadian sebelumnya enggak ya, kejadian sebelumnya ini kan karena prianya, bukan karena si wanitanya. Sehingga kalau menurut saya sih, ini harus cepat terjadi. Jadi antara lamaran sampai pernikahan ini harus cepat. Karena kalau dikasih waktu lama, orang secerdas Luna ini akan memikirkan banyak hal-hal yang akan membuat malah mereka ini akan jadi nggak jadi gitu, seperti itu. Saya sih melihat kemungkinan itu akan diupayakan. Melihat apa yang terjadi saat ini, di mana lamarannya pun ini terjadi dengan tiba-tiba. Saya sih pun meminta agar mereka ini segera saja, sama seperti ini tadi, nggak usah direncanain, langsung dilakukan. Sesuatu kalau baik itu nggak akan berakhir buruk. Sesuatu yang buruk itu juga bisa berakhir baik kalau seandainya memang ada niat baik di sana. Maka nggak usah berpikir kalau siap atau enggak dan sebagainya. Kalau sudah lamaran dan diterima, mengingat Luna juga usianya sudah nggak muda, saya pikir ini sudah harus segera dilangsungkan. Dan mengingat bahwa kalaupun mereka ingin bersama, saya melihat mereka ini pengen punya momongan, itu harus dilakukan dengan cepat. Dan tahun ini itu sebenarnya adalah keharusan. Maka ya sudah, kerja terus juga mau cari apa. Mereka sudah mendapatkan apa yang mereka miliki. Maxim sudah jadi artis internasional, bermain bersama George Clooney, Julia Roberts, dan kesempatan lainnya. Luna Maya juga siapa sih Indonesia nggak tahu. Model yang juga mewakili brand-brand internasional juga. Saya pikir ya sudahlah. Satu saya nggak bisa menanti ini adalah calon momongan yang akan hadir nanti. Maka harapan saya jangan sampai cancel lagi, karena kalau ini sampai cancel, aduh jangan sampai nanti Luna ini secantik itu, secerdas itu sampai nggak memiliki pasangan di usia yang sangat tua. Jadi kalau saya sih berharap ramalan saya meleset bahwa apa yang saya kemarin itu curiga ini sebagai settingan ini beneran terjadi, dan ya Luna Maya akan akhirnya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.